Oke, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin wabarakatuh. ya alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sesuai undangan kita mulai jam 1.30. Ini udah lebih 3 menit. Kita mulai saja. Buat keberkahan pertemuan kita, mari kita buka dengan baca basmalah 3 kali, salat 3 kali, dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Rahmat dari IDN. Saya ucapkan terima kasih bisa menyisihkan waktunya buat training kita siang hari ini. Sebagaimana pertemuan kita di minggu sebelumnya terkait simulasi yang sudah kita lakukan, terakhir kita terkendala dengan tagihan yang belum bisa masuk ke email ya Mas ya. Nah mungkin hari ini kita bisa simulasi sampai dengan bisa masuk ke email. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya silakan ke Mas Rahmat. Monggo Mas Rahmat silakan. Baik, terima kasih Pak Minggu dan Pak Zeli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kemarin kita sempat membahas mengenai notifikasi email dan SMS yang akan diberikan untuk LP3I dari IDN. Nah, di sini saya izin share screen. Untuk notifikasi email itu sudah diaktifkan. Jadi mungkin kemarin ya dari Pak Minggu sempat mencoba untuk melihat notifikasi SMS. Nah, itu mungkin ada sedikit kendala karena sedang ada perbaikan di sisi kami untuk menambahkan email notifikasi. Ya, nanti dari LP3I jika ingin membuat tagihan ke staff tentunya itu nanti bisa ditambahkan siswa. Kita ibaratkan staffnya sebagai siswa di LP3I pusat yang kodenya 10104. Nanti di sini silakan tambahkan siswa, kemudian ditambah tagihannya. Nah, sebagai contoh di sini saya buatnya nanti untuk jatuh tempo di tanggal 8, artinya SMS. Nah, untuk email nanti akan berbunyi seperti ini Pak Minggu dan Pak Zeli. Dia berbentuk seperti newsletter. Ya, jadi di sini akan ada nama staffnya diambil dari nama siswa ibaratnya atau nama mahasiswanya di sini. Nah, kemudian nama tagihan itu diambil dari nama tagihan yang ada di sini. Kemudian juga ada nama lembaga tentunya dari LP3I cabangnya misalnya. Nah, selanjutnya untuk nominal tagihan dan untuk melihat cara bayar. Jadi ini terhubung ke dalam website cara bayar. Nah, nanti di staffnya ketika klik itu akan langsung otomatis tertampil nominalnya berapa. Karena ini kebetulan hanya sebagai contoh, jadi tidak terhubung ke NIM atau ke nomor pendaftarannya di sini. Seperti itu Pak Minggu. Kalau untuk simulasi mungkin di hari ini belum bisa Pak, karena ini kan sudah di setting by system ya. Jadi untuk melihat tampilan emailnya itu mungkin butuh 2 hari lagi di hari Minggu. Karena untuk buat tagihan. Betul. Karena tadi untuk jatuh temponya minimal 3 hari dibuatnya. Jadi tanggal 8 nantinya. Bisa kok Pak. Betul. Kemungkinan akan dikirim di jam 7 pagi atau jam 8 pagi Pak. Oke. Emailnya sama SMS berbarengan. Boleh Mas, kita simulasi Mas. Oke, baik. Untuk buat siswa ya Pak ya. Iya. Kemarin kalau tidak salah sudah ada siswa ya Pak. Kayaknya sudah ada di coba minggu ada nggak Mas?
atau di kelas apa ya Pak ya? Lupa saya. Kita cari di kelasnya. Di Balikpapan kalau nggak salah. Balikpapan ya? Oh iya, baik. Ada Yang ya? minggu tes ini ya Pak? Iya, betul, betul. Oke, baik. Nah, ini kita ibaratnya sudah ada mahasiswanya ya. Jadi untuk buat tagihan itu bisa buat tagihan di tombol ini Pak Minggu dan Oke. Pak Zeli. Ya. Nah, di sini nanti buat tagihannya berapa nominal sampai jatuh tempo. Nah, Iya. yang paling penting di sini untuk jatuh temponya minimal 3 hari ke depan. Jadi takutnya kalau 2 hari nanti tidak akan dapat notif. Ya, jadi ini kita edit yang awalnya 31 jadi tanggal 8 Februari. Oke. Nah, kalau sudah nanti ini bisa diperbarui tagihan. Nah, dan pastikan juga untuk nomor HP dan email ini aktif keduanya. Oke. Jadi sama-sama mendapatkan notifikasi. Iya. Nah, uh, ya untuk SMS ini bisa dilihat ya Pak ya. Jadi mungkin bentuk notifikasinya itu berbeda antara SMS dan email. Kalau email tadi kan ini berbentuknya template ya Pak, Oke. seperti ini. Nah, kalau untuk yang SMS dia bentuknya sebentar Pak, saya ambilkan dulu ya. Mungkin bentuknya kata-katanya itu singkat namun tidak banyak kata-katanya karena untuk SMS jumlah karakternya terbatas. Oke. Ini masuknya ke WA ya, Mas ya? Tidak Pak, ke SMS Pak. Oh, SMS ya. Oke, oke. Betul. Oke. Kebetulan tidak bisa saya ambil untuk yang SMS-nya di HP ya ternyata. Mas Rahmat, berarti tadi untuk yang proses tagihan ke saya sudah selesai tuh Mas ya? Masuk di hari Minggu ya Mas ya? Betul Pak, sudah selesai di hari Minggu nanti. Oke. Di tanggal 6 Mas Februari. Rahmat, ini kan satu tagihan ya. Kalau misalkan yang minggu ini dia ada tagihan 2 lagi bisa Mas? Ya, kalau misalkan ada tagihan lain itu silakan langsung ditambahkan di sini Pak. Contoh tadi misalnya tagihan lain ya, misalnya tagihan tagihan buku lain. gitu Mas. Ya, tagihan buku 2 misalnya Pak ya. Oke. Nah, ini kita tambahnya misalnya tanggal aktifnya langsung di hari ini. Kemudian jatuh temponya mungkin bedakan karena kan beda tagihan, beda tanggal juga Pak ya ibaratnya. Kalau misalkan tanggal yang sama kita tanggal yang sama bisa Pak. Oke. Namun di sini ya, namun di sini mungkin hanya satu tagihan yang ditampilkan. Tapi kalau kita lihat tagihan itu baru muncul nanti tagihannya ada apa aja. Ya, jadi akan lebih baiknya kalau untuk tanggalnya itu mungkin bisa dibedakan jatuh temponya agar tersampaikan di email dan SMS. Oke. Ya, jadi contohnya kalau ada 2 tagihan di sini, dia akan terkirim ke masing-masing jatuh temponya. Nah, tagihan ya, tagihan awalnya di tanggal 6, tagihan keduanya di tanggal 8 dikirimnya. Iya. Nah, ini alhamdulillah sudah ada Pak Enar. Assalamualaikum Pak Enar. Waalaikumsalam Pak Minggu. Waalaikumsalam Mas Rahmat. Mohon maaf ya. Ini agak telat. Kita sudah sudah simulasi Pak Enar. Teruskan. Oke, teruskan aja Pak Minggu. Nah, apa teruskan aja dulu. Iya. Oke. Mas Rahmat, ini kan berarti tadi sudah ada 2 tagihan ya. Oke. Iya, betul. Mas, misalkan gini, tagihan yang tadi kita mau ada revisi bisa nggak Mas? Ada bisa Pak gitu, bisa ya?
Bisa untuk revisi jadi di bagian dashboard Pak, di icon pensil ya. Nah di sini contohnya, mungkin nominalnya salah ditulis, Iya. kita bisa revisi. Oke. Atau mungkin untuk notifikasinya ingin dikirimkan kembali, itu bisa dimajukan lagi tanggal jatuh temponya. Oke. Nanti biar dapat notifikasi lagi untuk dari staffnya. Oke. Kalau untuk tagihannya itu ada banyak atau sedikit ya Pak ya? Tagihan. Maksudnya yang akan dikirimkan. Satu cabang tuh ada 3 jenis tagihan, Mas. Ada buku, ada uji tom, dan jadi tadi Oke, baik. kesimpulannya Mas, misalkan apa tanggal tagihannya di tanggal yang sama, tapi dia ada 3 jenis tagihan, bisa gitu Mas ya. Cuman tidak tampil di tagihan tampilnya di detailnya gitu ya Mas ya. Betul. Nanti akan muncul nama tagihan yang detailnya itu di web cara bayar ini Pak. Oke. Kalau misal di email itu nggak muncul. Nggak muncul ya. Nah ini coba saya ambil contoh ya Pak ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan diklik lihat tagihan, dia munculnya ke halaman yang ini. Oke. Nah di sini Pak. Ya. Nah sebenarnya untuk membuat tagihan itu nggak harus satu persatu Pak Minggu, bisa menggunakan Excel. Bisa Ya, kalau di Excel kita Mas, gimana, Mas? bisa. Nah jadi di Excelnya ada di bagian batch upload. Nah untuk template-nya kita bisa download di sini Pak. Nah kalau di sini kan biasanya kita menggunakan CSV ya Pak ya. Namun bisa di save as ke Excel. Jadi ini kita ubah dulu komanya jadi kolom, text to kolom, delimited, kemudian dicentang koma, di finish. Nah baru di sini diedit sesuai dengan datanya, terutama untuk kode IDN. Kode IDN dari LP3I itu 10104 untuk yang pusat. Oke, kita samakan semua. Mungkin untuk nomor induk siswa kita bisa menggunakan kode cabang misalnya, kode cabang dari IDN-nya ya misalnya. Kemudian untuk rekening perampungan itu menggunakan rekening dari LP3I Pak, bisa dilihat di bagian profil sekolah, kemudian ada di kode bank. Jadi yang dicatat hanya kode banknya aja di Excel-nya. Nah kita ganti jadi BNI. Kemudian nomor HP dari staff, email, nama tagihan, tanggal aktif, jatuh tempo, sama kadaluarsa. Untuk formatnya menggunakan Indonesia Pak, jadi hari, bulan, sama tahun. Dia 2 digit untuk hari dan bulan, 4 digit untuk tahun. Seperti ini penulisannya. Nah diharapkan untuk semua kolomnya diisi Pak, kecuali penalti itu bisa dikosongkan. Terutama untuk HP dan email mohon diisi, kalau dikosongkan nanti takutnya nggak dapat notif. Ya, nah, mungkin kalau grup ini bisa disatukan satu grup Pak ya kali ya. Misalnya ketiga atau apa gitu ya Pak di sininya. Nah, kalau sudah nanti ini bisa kita upload. Namun kita perhatiin lagi untuk tanggal aktifnya tidak boleh kurang dari hari ini. Jadi kita ubah jadi tanggal 4 Februari 2022. Jatuh temponya kita coba di tanggal 10 Februari 2022 juga. Ini 2024 aja sekalian. Biar tanggal tagihannya itu tetap akan aktif. Jadi walaupun belum belum bisa. Jadi walaupun nanti pada saat notifikasinya sudah dikirimkan tapi belum dibayarkan, dia masih tetap akan aktif.
untuk tagihannya. Oke. Nah, kemudian kita bisa membuatkan tagihan lain, Pak. Jadi ini cukup di copy ya. Mungkin ada staff yang lain mau dibuatkan atau cabang yang lain. Nah, untuk cabangnya kita tambahkan mungkin jadi user 4. Mas, sorry, nama ini bukan nama yang ditagihnya ya Mas ya, bukan ya? Ini nama yang ditagihnya, Pak. Nama siswa, Pak. Maksudnya nama staffnya. Oke, misalnya tadi kan Minggu ya, misalnya itu Minggu gitu ya Mas ya? Betul. Oh, oke. Kan ini Minggu. Kemudian ada juga mungkin Pak Menar ya. Iya. Bisa tambahkan di sini. Oke. Jadi disesuaikan sesuai dengan tagihan dari cabangnya. Nah, kalau sudah, ini nanti bisa di-save. Bisa di-save, kemudian kita upload ke bagian batch upload. Nah, biasanya nanti kalau misalkan ada salah penulisan atau format, dia akan ada notifikasi error, Pak, di uploadnya. Ya, agar nanti pada saat tagihannya masuk, itu tidak ada kesalahan dalam penulisan atau yang lainnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita buat tagihan, kebetulan tadi untuk listnya saya belum edit ya, masih sama. Jadi tertampil tadi hanya dua staff aja Pak di sini. Ya, jadi kalau sudah klik proses, dia akan otomatis masuk ke laporan keuangannya Pak. Ini saya tidak klik proses, nanti takutnya masuk jadi data dummy di MP3i. Yang ada di bagian keuangan mungkin bisa dicari sesuai dengan nama tagihan. Misalkan tadi nama tagihannya T1. Nah, ini bisa dicari di kolom pencariannya. Itu Pak. Oke. Ya, bagaimana Pak Minggu? Apakah ada pertanyaan dari upload tadi? Oke, cukup Mas, nanti tinggal praktek dan masih akan ada kendala kita konsul ke Mas Rahmat ya. Boleh Pak, boleh. Oke. Pak Enar, ada tambahan Pak Enar? Oke, baik. Saya cuma mau cek dulu, nanya dulu. Untuk masalah notifikasi udah beres ya Pak Minggu? Sudah Pak. Atau kita buat satu lagi Mas Rahmat yang ditujukan ke Pak Enar, Mas Rahmat. Jadi Pak Enar dapat notif juga Mas Rahmat. Ya. Oke, nanti Pak Minggu yang langsung praktek. Oh iya, oke. Ya. Oke, Mas Rahmat, Ya, Bapak. untuk hak akses, ya, saya rasa bahwa kami sepakat bahwa diberikan ke Pak Minggu, Pak. Kenapa Pak Minggu nanti yang akan memasukkan data-datanya, karena Pak Minggu yang memegang purchasing ordernya, gitu ya, purchase-nya. Jadi Pak Minggu yang akan memiliki hak akses sampai di sini gitu, Mas Rahmat. Baik, Bapak. Oke. Nah, kemudian saya sendiri sama dengan Pak Gusmardi Doi, Direkturnya Lentera, itu sampai pada hanya mengamati dashboardnya saja, Mas. Baik. Artinya hanya bisa melihat Pak Minggu, ya, posisinya seperti apa gitu. Berarti ya Pak Minggu ya? Iya, sama yang lain juga. Karena kami batasi kan. Pak Enar, ada Kenapa? Pak Dadang kan sebagai pengawas tuh mesti tahu juga ya Pak Enar ya? Pak Dadang juga Pak Rahmat, hanya sebatas dashboard aja Pak Minggu. Iya. Berarti Pak yang sebatas dashboard itu Pak Enar, Pak Doi, Pak Dadang, kemudian Pak Gianto sama Pak Restu ya Pak ya? Atau ada yang lain Pak? Pak Restu boleh. Pak Gianto. Oke. Nanti saya WA saja semua nomor emailnya ke Mas Rahmat ya. Oh iya, oke Pak. Boleh. Baik. Ya, biar agak resmi dulu gitu. Jadi gitu aja. Ya, baik. Iya. Oh ya Pak, untuk yang akses tadi dari Pak Enar, Pak Gusmardi dan Pak Dadang itu
bisa buat tagihan atau hanya melihat laporan aja Pak ya? Melihat laporan aja Mas. Untuk siswanya juga ditampilkan Pak? Maksudnya untuk nama-nama stafnya tadi? Nama-nama cabangnya ya? Betul, nama-nama cabangnya. Ya, betul. Nama-nama cabangnya dan kepala cabangnya sesuai dengan data yang dimasukkan oleh Pak Minggu gitu. Oke, baik. Ya. Mungkin untuk yang hak akses ini Pak, karena di kita hanya bisa menampilkan membatasi akses itu untuk menutupi siswa Ya. dan menutupi keuangan. Tapi kalau untuk Ya. yang menampilkan keuangan saja itu belum ada Pak Enar. Jadi tetap bisa mengedit tagihannya nanti di dashboard. Oke gitu ya. Oh, berarti Ya, sama betul, aja ya? Pak Sama Enar. aja Mas ya? Berekam aja berarti ya. Betul, untuk aksesnya sama saja Pak. Jadi kita belum ada Oke. batasan tertentu. Nggak apa-apa. Berarti bahwa ya samakan saja gitu Mas ya. Kami bisa masuk sampai di sana gitu. Cuma dibuka untuk orang-orang yang nantinya akan dikirim Pak Minggu nama-namanya. Oke, baik Pak. Mungkin nanti Ya. bisa di WA saya Pak ya untuk emailnya Ya. mana saja. Saya Pak berikan Minggu ya. akses ke- Oke Pak, oke Pak. Tolong Pak Minggu dikirim WA-nya karena verifikasinya kan dari email ya Mas ya. Betul. Ya, sama emailnya sekalian Pak Minggu. Oke. Oke, cukup saya rasa sih kalau saya. Cukup. Tinggal dimasukkan datanya Pak Minggu, mau melalui entrian yang biasa atau melalui backup dari Excel ya. Iya. Silakan aja gitu. Ya. Oke. Cukup. Yang lain mungkin? Dari saya cukup. Mungkin dari teman-teman ada Pak Doi di sini, ada Pak Dadang, ada Pak Jeli. Nggak ada. Oke, nggak ada. Sejauh ini sementara itu dulu Pak. Oke, sip. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, alhamdulillah untuk sesi training untuk IDN hari ini saya pikir cukup. Tadi sudah dibuat simulasi juga. Nanti paling selanjutnya saya koordinasi dengan Mas Rahmat terkait siapa saja yang bisa buka dashboard ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Mas Rahmat dan teman-teman semuanya untuk keberkahan pertemuan kita. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifarah majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.